Jadi untuk yang pertama itu menghitung persamaan. Sebelum memasuki rumus persamaannya, kita perlu menghitung jumlah keseluruhan dari data-data yang telah kita peroleh. Nah, kelompok kami itu mengambil judul, pengaruh harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pelanggan Yoshinoya di Karawang tahun 2023 dengan X1 itu harga, X2 kualitas produk, dan Y keputusan pembelian. Nah, untuk data pertama itu X1-nya 16, X2-nya 19, dan Y-nya 16. Yang pertama, menghitung X1 dikali Y, yaitu 16 kali 16, hasilnya 256, dan X2 kuadrat itu 19 kali 19, hasilnya 361. Dan hitung sampai seterusnya sampai ke data ke-30. Nah, jadi jumlah keseluruhannya itu sigma X1 hasilnya 437, sigma X2 hasilnya 449, sigma Y-nya hasilnya 447, sigma X1 kali Y-nya 6649, dan sigma X2 kuadratnya 6923. Untuk X1 kali X2-nya itu 16 dikali 19 itu hasilnya 304. Untuk Y kuadratnya itu 16 kali 16 hasilnya 256. Dan X2 kali Y-nya itu 19 kali 16 hasilnya 304. Dan X1 kuadratnya itu 16 kali 16 hasilnya 256. Dan sampai seterusnya sampai ke data ke-30. Jadi jumlah sigma X1 kali X2-nya itu 6644, sigma Y kuadratnya 6901, sigma X2 kali Y-nya 6823, dan sigma X1 kuadratnya itu 6537. Persamaan regresi linier berganda, hubungan simultan dan hubungan parsial. Yang A itu rumusnya N itu jumlah data sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Nah, sama dengan 30 dikali 6649 dikurang 437 dikali 447. Hasilnya Rp199.470 dikurang Rp195.339 dan hasilnya Rp4.131. Yang B itu rumusnya N itu jumlah data dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat sama dengan 30 dikali 6.923 dikurang 449 kuadrat. Hasilnya Rp207.690 dikurang Rp201.601. Jadi hasilnya Rp6.809. Yang C itu rumusnya N jumlah data dikali sigma X1 dikali X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 sama dengan 30 dikali 6.644 dikurang 437 dikali 449 sama dengan Rp199.320 dikurang Rp196.213. Jadi hasilnya Rp3.107. Yang D itu rumusnya N jumlah data dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y sama dengan 30 dikali 6.823 dikurang 449 dikali 447 sama dengan Rp204.690 dikurang Rp200.703. Jadi hasilnya Rp3.987.
Bagi yang E itu rumusnya N jumlah data dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Sama dengan 30 dikali 6.537 dikurang 437 kuadrat. Jadi 196.110 rupiah dikurang 190.969 rupiah. Jadi hasil pengurangannya itu 5.141 rupiah. Dan yang terakhir yang F, rumusnya untuk EB dikurang C kuadrat. Jadi 5.141 rupiah dikali 6.089 rupiah dikurang 3.107 rupiah pangkat 2 sama dengan 31.303.549 rupiah dikurang 9.653.449 rupiah. Jadi hasilnya itu 21.650.100 rupiah. Nah, tinggal lanjutin yang tadi untuk B1 sama rumusnya AB dikurang CD dibagi F sama dengan 4.131 rupiah dikali 6.089 rupiah dikurang 3.107 rupiah dikali 3.987 rupiah dibagi 21.650.100 rupiah sama dengan 25.153.659 rupiah dikurang 12.387.609 rupiah dibagi 21.650.100 rupiah sama dengan 12.766.050 rupiah dibagi itu F-nya 21.650.100 rupiah sama dengan hasilnya 0,590. Yang B rumusnya DE dikurang AC dibagi F sama dengan 3.987 rupiah dikali 5.141 rupiah dikurang 4.131 rupiah dikali 3.107 rupiah dibagi 21.650.100 rupiah sama dengan 620.497.167 rupiah dikurang 12.835.017 rupiah dibagi 21.650.100 rupiah sama dengan 7.662.190 rupiah dibagi di F-nya 21.650.100 rupiah sama dengan jadi hasilnya 0,354. Yang A itu rumusnya sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 dibagi N itu jumlah data sama dengan sigma Y-nya 447 dikali 0,590 dikali 437 dikurang 0,354 dikali 499 dibagi N itu jumlah data 30 sama dengan 257,676 dikurang 158,905 dibagi 30 sama dengan 30,417 dibagi N itu jumlah data 30 sama dengan hasilnya 1.014. Untuk yang Y itu rumusnya A ditambah BX1 ditambah BX2 sama dengan A nya itu kan 1,014 ditambah 0,590 X1 ditambah 0,354 X2
Selanjutnya, koefisien determinasi hubungan simultan dan hubungan parsial, yaitu rumusnya R kuadrat sama dengan N, yaitu jumlah data, dikali A dikali sigma Y dikurangi B1 dikali sigma Y X1 dikurangi B2 dikali sigma Y X2 dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu 30 dikali 1,14 dikali 447 ditambah 0,590 dikali 6.649 ditambah 0,354 dikali 6.823 dikurangi 447 kuadrat dibagi 30 kali 6.901 dikurangi 447 kuadrat, yaitu 30 dikali 453,21 ditambah 3.920,60 ditambah 2.414,72 dikurangi 199.809 dibagi 207.030 dikurangi 199.809, yang hasilnya 30 dikali 6.778,63 dikurangi 199.809 dibagi 7.221, yang hasilnya 203.655,890 dikurangi 199.809 dibagi 7.221, yang hasilnya 3.846,890 dibagi 7.221, yang hasilnya 0,533. Kesimpulannya, variabel harga dan kualitas produk dapat menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 53,3%, sedangkan 46,7%-nya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Lanjut, koefisien korelasi hubungan simultan dan hubungan parsial. Koefisien korelasi simultan yaitu rumusnya R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,533 kuadrat, yaitu hasilnya 0,730. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,730, terletak antara 0,5 dan 1,0. Maka korelasi antara harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan kualitas produk naik, maka keputusan pembelian juga naik. Lalu koefisien korelasi parsial yaitu rumusnya R YX1 sama dengan N yaitu jumlah data sigma Y X1 dikurangi sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar dari N yaitu jumlah data sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat lalu dikali N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat, yang hasilnya 30 dikali 6.649 dikurangi 447 dikali 437 dibagi akar dari 30 dikali 6.901 dikurangi 447 kuadrat, lalu dikali 30 dikali 6.537 dikurangi 437 kuadrat, yang hasilnya 199.470 dikurangi 195.339 dibagi kuadrat 7.221 dikali 5.141, yang hasilnya 4.131 dibagi kuadrat 37.123
161, yang hasilnya 4131 dibagi 6093, yang hasilnya itu 0,678. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi YX1 adalah sebesar 0,678, terletak antara 0,5 dan 1,0. Maka korelasi antara harga terdapat keputusan pembelian merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga naik maka keputusan pembelian juga naik. Lalu yang kedua itu R YX2 sama dengan N dikali sigma YX2 dikurangi sigma Y dikali sigma X2 dibagi akar N, yaitu jumlah data sigma Y2 dikurangi sigma Y kuadrat, lalu dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat, yaitu 30 dikali 6823 dikurangi 447 dikali 449 dibagi akar 30 dikali 6901 dikurangi 447 kuadrat dikali 30 kali 6923 dikurangi 449 kuadrat, yang hasilnya 204.690 dikurangi 200.703 dibagi akar 7.221 dikali 6.089, yang hasilnya 3.987 dibagi akar 43 968 669, yaitu hasilnya 3.987 dibagi 6.631, yang hasilnya 0,601. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi YX2 adalah sebesar 0,601, terletak antara 0,5 dan 1,0. Maka korelasi antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika kualitas produk naik, maka keputusan pembelian juga naik. Berikutnya hasil output menggunakan SPSS. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, didapat A-nya itu 1,014, B1-nya 0,590, dan B2-nya 0,354. Maka model persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan 1,014 plus 0,591 X1 plus 0,354 X2, yang dimana hasilnya itu sama dengan perhitungan menggunakan rumus. Yang kedua, membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05 untuk hubungan parsial. Berdasarkan hasil output di atas, untuk harga didapat nilai signifikannya itu 0,004, dan untuk kualitas produk didapat nilai signifikannya 0,050. Kesimpulannya, harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, yaitu 0,004 lebih kecil dari 0,05. Sama halnya dengan kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, yaitu 0,050 lebih kecil dari sama dengan 0,05. Selanjutnya, membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05 untuk hubungan simultan. Berdasarkan hasil output di atas, didapat nilai signifikannya itu 0,000. Maka kesimpulannya, harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berikutnya, koefisien determinasi untuk hubungan simultan dan hubungan parsial, dan koefisien korelasi untuk hubungan simultan. Dari hasil output ini didapat koefisien determinasinya itu 0,533 dan koefisien korelasi hubungan simultannya itu 0,730. Maka kesimpulannya, besaran nilai korelasi simultan yaitu sebesar 0,730 dari hasil output di atas
diketahui bahwa nilai R2 atau R square sebesar 0,533. Artinya, variabel harga dan kualitas produk dapat menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 53,3%, sedangkan sisanya 46,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Yang terakhir, koefisien korelasi hubungan parsial. Untuk variabel harga didapat R-nya itu 0,678, maka kesimpulannya dari hasil output di atas menjelaskan bahwa besaran nilai korelasi harga adalah sebesar 0,678, terletak antara 0,5 dan 1,0. Maka korelasi antara harga terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga naik, maka keputusan pembelian juga akan naik. Berikutnya untuk variabel kualitas produk didapat R-nya itu 0,601. Maka kesimpulannya dari hasil output di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi kualitas produk adalah sebesar 0,601. Terletak antara 0,5 dan 1,0, maka korelasi antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika kualitas produk naik, maka keputusan pembelian juga akan naik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.